Halo, selamat sore. Saya salah satu anggota perawat dari wilayah Indonesia bagian timur. Ini mau bertanya kepada Pak Mubarok. Silahkan, ada sesuatu yang perlu disampaikan. Mungkin kalau bisa saya jawab. Silahkan. Begini Pak Mubarok, di Ya, Wilayah itu kan banyak sekali diperbincangkan terkait masalah Munas maupun Munaslup. ya. Apa yang membedakan antara Munas dan Munaslup Pak Mubarok? Ya. Apakah ada dasarnya kalau dilaksanakan Munaslup di PPNI saat ini? Kemudian apa yang menjadi masalah sebenarnya di PPNI saat ini Pak Mubarok? Itu terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus dan mudah-mudahan ini bisa menjadikan suatu pencerahan bagi kita semua ya. Akan saya jawab pertanyaan dari saudara saya dari wilayah timur yang menanyakan tentang Munas dan Munaslup dan apa ada dasarnya Munaslup itu. Saudaraku yang saya hormati, bahwa Munas, Muktamar ataupun Kongres ini adalah sebuah sebutan untuk agenda organisasi, rapat tertinggi organisasi yang diselenggarakan 5 tahunan, ya, baik oleh organisasi profesi, organisasi sosial keagamaan maupun organisasi partai politik. Dari masing-masing organisasi ini menggunakan istilah, ya, rapat tertinggi dalam organisasi ini bisa menggunakan, ada yang menggunakan nama muktamar, ada yang menggunakan nama kongres, dan ada yang menggunakan nama munas atau musyawarah nasional. Nah, terkait munas maupun munaslup, ya, ini sudah diatur di dalam anggaran rumah tangga PPNI, tepatnya di bab 14 pasal 64 itu sudah dijelaskan, ya. Yang membedakan antara Munas dan Munaslup adalah kalau Munas itu dilaksanakan ketika organisasi dalam keadaan normal-normal saja. Ketika organisasi dalam keadaan wajar-wajar saja dan tidak ada masalah. Dan diselenggarakan tepat 5 tahun sekali menjelang masa berakhirnya kepengurusan. Ini Munas ataupun Muktamar ataupun Kongres. Nah, bagaimana kalau ada organisasi kemudian penyelenggaraannya molor sampai 9 bulan, kemudian ada kemelut, ada pelanggaran anggaran dasar, anggaran rumah tangga, ini sudah tidak disebut dengan Munas lagi, tetapi Munas luar biasa. Nah, apa ada dasarnya? Ada di pasal 64, ya, di situ disebutkan bahwa dalam keadaan luar biasa bisa diselenggarakan Munaslup. Nah, bagaimana dengan organisasi kita PPNI ini? Karena di situ ada pelanggaran, karena di situ ada perpanjangan yang tidak sesuai dengan mekanisme, maka itu sudah dikatakan dengan Munaslup. Apakah tidak bertentangan dengan anggaran rumah tangga? Justru inilah yang sesuai dengan anggaran rumah tangga kita. Apabila dalam keadaan luar biasa, kemudian bisa dilaksanakan Munaslup. Satu, kalau Munas diselenggarakan hanya 5 tahun sekali, tetapi kalau Munaslup itu bisa dilaksanakan sewaktu-waktu bila memang kondisi organisasi dalam keadaan ada masalah. Nah, jadi bedanya di situ. Jadi kalau Munas itu diselenggarakan 5 tahun sekali menjelang masa berakhirnya kepengurusan, tapi Munaslup bisa diselenggarakan sewaktu-waktu bila kondisi organisasi partai politik atau itu ada masalah. Nah, inilah bedanya, dan dasarnya sudah ada di situ, telah diatur. Nah, yang jadi masalah lagi sampai hari ini, ya, Ini Pak Mubarok, saya ya, tanyakan terkait masalah perpanjangan ketum. Apakah itu ada dasarnya di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga PPNI? Terima kasih. aku akan saya jawab pertanyaan dari saudara saya dari wilayah timur yang menanyakan tentang bagaimana perpanjangan ketum, apakah diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. Saya jawab dengan tegas bahwa perpanjangan ketua umum itu tidak diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga. ADART PPNI hanya mengatur pergantian ketua umum hanya dilakukan melalui 2 mekanisme. Yang pertama melalui Munas bila kondisi organisasi normal, tidak ada masalah, dilaksanakan menjelang masa berakhirnya masa jabatan. Kemudian melalui mekanisme Munaslup. Nah, jadi saya perjelas bahwa perpanjangan ketum itu tidak diatur dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga, ya.
Juga belum dibuat peraturan organisasinya tentang Munaslup. Terakhir, saya tambahkan ya, syarat untuk menjadi bakal calon ketum PPNI. Nah, syarat untuk menjadi bakal calon ketum PPNI harus mendapatkan surat mandat dari ketua DPW. Syarat untuk menjadi ketum PPNI harus mendapatkan suara dari peserta, yaitu utusan, bukan peninjau. Nah, suara utusan itu siapa-siapa saja. Suara utusan yaitu 5 suara DPP, kemudian 3 suara DPW kali 34, kemudian 3 suara DPD kali 510, kemudian 1 suara Badan Seminat, 1 suara DPW luar negeri, 1 suara Dewan Pertimbangan, dan 1 suara MKEK. Inilah diskusi pada sore hari ini ya, mudah-mudahan semakin menambah semangat kita untuk tetap berjuang dan untuk menegakkan ADART. Insya Allah kalau organisasi sesuai dengan relnya, insya Allah akan menjadi organisasi yang hebat dan organisasi yang bermartabat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap merdeka.